semuanya, balik lagi di channelnya Roy Cardo. Kalian nggak salah channel karena episode ini gua yang take over lagi. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya tentunya. Dan di samping gue sekarang ada yang namanya, perkenalan diri mas, namanya siapa mas? Nama saya Indra. Indra siapa nih? Indra siapa? Kata namanya, kata gue nggak punya nama panjang. Oh, Indra doang bener. Emang kalau Instagram @indra. Oke, ya. Nah, Indra ini adalah penyiar juga, salah satu penyiar juga, Ya. temennya Roy juga, dan Ya. juga adik kelas juniornya adik gue loh ya. Iya betul. Nah, junior adik gue nih. Namanya. Jadi Sebenarnya kita merdunya sama. suaranya merdu juga, oh mantep. Penyanyi juga berarti. Iya. Tema apa aja lah. Yang penting Apa aja. yang penting dapat cuan ya. Betul. Oke, Ra, Ya. boleh nggak lu jelasin buat temen-temen di sana aktivitas lu sekarang, daily life lu, dan juga pekerjaan lu utamanya apa sekarang? Apakah lu masih kuliah atau lu udah lulus atau lu lanjut kuliah? Ya. Boleh dijelasin nggak sih? Jadi gua sekarang lebih entrepreneur atau kalau sekarang karena sebelumnya sih kan memang kerja. Gua produser di satu radio swasta di Kota Bandung. Ya. Penyiar juga. Memang setelah pandemi terjadi ada beberapa penyesuaian. Akhirnya gue mengambil langkah baru yaitu entrepreneur. Dan bidangnya ada clothing di baru ini. Terus ada clothing, kaos gitu lagi gue coba review juga, dan juga kayak semacam catering sih, Catering. gitu. Kayak jual rice bowl, mie, dan juga semacam bakso goreng. Hebat juga lu ya. Keren lo. Dan sebenarnya bisa dibilang bidang ini adalah bidang yang khususnya masak adalah bidang baru buat gua gitu. Tapi justru ya ini sisi positif pandemi ya. Pandemi kita bisa belajar hal baru dan mengeksplor hal baru, dan so far gua nggak bisa bilang gua jago sih karena gua dibantu orang juga yang memang udah jago masak. Tapi setidaknya ngupas bawang gua bisa. Motong-motong ya. Motong-motong bisa. bisa Ada improvement lah. Bisa. Ada improvement. Ada improvementnya. Jadi kayak learning by doing ya. Betul. Sistemnya ya. Oke. Ya. Ndra, yang gua tahu lu kan sekarang lu tuh bekerja sebagai penyiar ya, lu produser. Pernah bekerja. Nah, ada nggak sih maksudnya lu itu bekerja sebagai sampingannya tuh kayak penyiar-penyiar lain, kayak Roy kan dia MC kan. Terus gua ketemu sama partnernya Roy juga, Erlin tuh kan. Ya. Dia MC juga. Ya. Nah, lu sempet MC juga nggak sih di acara weddingan, atau lu bikin punya podcast juga nggak sih? Gua sebenarnya dulu kan kuliah gue di bidang ilmu komunikasi juga. Ilmu komunikasi gue di salah satu universitas negeri, Unpad namanya, di Jatinangor. Oh, di Unpad. Memang ada fakultas namanya ilmu komunikasi dan gue di sana. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dari sejak SMA udah MC karena sekolah dulu zaman pensi. Gue dikasih kesempatan sejak gue kelas 3 SMA. Oh, udah 3 SMA udah diterjunin untuk jadi MC bareng sama teman gue berdua. Dan puji Tuhannya setelah jadi alumni pun beberapa kali sempat dipanggil buat MC lagi. Jadi itu dulu sempat jadi agenda rutin sih gitu. Dan tapi apa ya, salah satu hal yang gue terlambat sadari adalah bahwa kalau emang lo mau konser di sana, harusnya lo coba terus untuk bangun link, untuk kayak ya lo coba-coba aja untuk misalkan mau jadi MC di acara apa. Dan zaman dulu gue berpikir nunggu panggilan datang aja deh gitu. Nah, karena itu akhirnya terlambat. Jadi gue sibuk kuliah dan nggak eksplor di sana. Padahal dulu gue punya pengalaman juga di sana. Sampai akhirnya gue kerja di Maestro. Gue masih membuka kesempatan buat jadi MC sih. Gue emang senang MC juga ya. Beberapa kali sempat kayak MC acara sempat Sama apa, jadi teman-teman lu kalau yang punya Betul. acara lu MC-nya Ya, gitu ya. tapi belum rutin sih. Kalau kayak Roy, teman-teman penyiar itu memang sudah senior dan sudah punya agenda rutin. Dan gue sekarang lagi coba rintis juga untuk gue juga melihat mereka dan gue senang melakukan pekerjaan yang kita senangkan adalah suatu anugerah ya. Iya. Dan gue sekarang lagi coba untuk mulai itu gitu. Makanya Jadi gue bikin podcast juga sama Roy. Belajar dari senior juga ya. Betul. Oke. Gitu, sekarang latihan lah di podcast gue, sekarang latihan. Nah, selain latihan ya, latihan berbicara lebih lagi. Betul. Oke, gue mau tanya nih. Ya. Lu kan ngambil kuliah lu apa? Vkom ya? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi.
Nah, apa yang membuat lu untuk mengambil dunia komunikasi? Oke. Apakah ada paksaan dari orang tua atau dari temen? Atau cuma pengen ikut temen? Karena kan beberapa ada ya, kayak waktu itu gua dulu sekolah nih, gua kuliah di MI. Ada beberapa temen gua masuk di kitchen itu karena paksaan orang tua, harus nerusin. Nah, lu adakah paksaan atau dari keinginan lu sendiri ngambil Vkom itu? Kembali lagi, masih di masa SMA sih. Jadi dulu gua tipe orang yang nothing tulus, dalam artian kuliah kan adalah pas udah mau mepet-mepet lulus, gua baru tentuin gua mau jurusan apa, which is wrong sebenarnya. Kayak harusnya dari SMA lu tahu lu tuh mau kemana. Dan yang gue syukur adalah gue kenal dunia per-MC-an di masa kelas 2-3 SMA. Yang bilang, oh ada ya kuliah, karena kuliah yang gue tahu adalah manajemen, akuntansi, teknik gitu kayak. Oh ada loh fakultas yang komunikasi, kayak komunikasi kan sehari-hari banget ya. Tapi ada yang mendalami itu, bukan? Kadang orang salah tangkap mengira kalau gue Vkom tuh berhubungan dengan komputer. Komunikasi dan komputer, tapi sebenarnya ilmu komunikasi ini lebih ke praktek, kita ngomong sehari-hari. Gue belajar public speaking juga. Iya betul. Gue pikir gue selalu pemegang bahwa kalau gue bisa kuliah di bidang yang gue senang, gue percaya gue akan maksimal. Dan juga kalau ada yang nunda-nunda lulus, gue nggak akan, karena gue maksimal gitu kan. Gue kerja dengan sepenuh hati gue. Ternyata gue baru tahu. Awalnya gue tahu tentang jurnalistik. Ya di Vkom tuh ada jurnalistik. Jadi ada reporter. Gue bilang tuh menarik kan, jadi dia gue jadi kayak ada loh pekerjaan, ada juga jurusan kuliah itu gitu. Akhirnya gue cari tahu, ternyata di Unpad ada namanya Vkom. Dan universitas negeri tahapannya harus ikut kalau ada jalur, kan ada 2 jalur. Kalau sekarang gue nggak tahu ya, tapi zaman dulu ada jalur undangan sama jalur tes. Kalau jalur undangan lu udah keterima, lu nggak usah tes. Tapi kalau nggak keterima, lu bisa coba kesempatan kedua untuk tes. Nah, gue iseng nyoba nih yang jalur undangan dengan submit nilai-nilai gue, dan juga submit bahwa gue mau ke Vkom. Waktu itu pilihannya Vkom sama HI. Vkom sama HI. Ya karena sama-sama ngomong kan gitu kan. Dan gue juga senang untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam artian gue senang ngobrol, berteman, ketemu orang baru. Gue suka sosialisasi lah intinya ya. Betul, gue suka banget. Jadi akhirnya gue pilih, dan puji Tuhannya keterima di Vkom itu dengan jalur tanpa tes undangan di fakultas yang gue suka. Jurusannya, tapi kalau gue manajemen komunikasi, karena gue pelajari jurusan itu mencakup banyak hal. Jadi gue ambil jurusan itu. Nah, balik lagi nih. Kan tadi lu bilang lu entrepreneur juga. Ya. Apa sih yang membuat lu tuh membuka usaha lu tuh kenapa harus masak gitu ya? Kenapa harus usaha kuliner gitu? Apakah nggak ada usaha lain gitu yang kira-kira lu kan jadi tabrakan gitu kan? Ya. Karena mungkin kan bayangannya gue selalu ada image bahwa anak komunikasi MC misalkan, atau anak komunikasi cerewet dan sebagainya. Kenyataan tidak semua seperti itu. Jadi gue sadar bahwa meskipun gue kuliah komunikasi, itu sangat ditentukan dengan prakteknya. Dan gue bersyukur gue pernah kerja di radio, karena gue langsung praktek untuk siaran, untuk walaupun gak ketemu sama orang, tapi gue bisa gimana caranya, karena susah lo ngomong di radio itu kayak ngomong sendiri, tapi harus ada meetingnya harus masuk gitu ya. Itu memang ada tantangan sendiri, tapi gue bersyukur gue belajar banyak di situ. Nah kalau soal entrepreneur, gue tetap jalan dunia komunikasi. Dalam kalau ada yang mau MC, gue ayo. Kalau ada yang mau cari moderator atau misalkan orang-orang yang berhubungan dengan komunikasi, gue mau gitu dulu. Gue open juga. Nah kenapa entrepreneur ini gue coba? Karena memang pertama dari sisi keluarga mengharapkan gue untuk kalau bisa berbisnis karena jadi lebih mandiri. Terus juga kalau maju kan penghasilannya juga kan, kalau kerja kan stuck aja gitu. Walaupun pasti kalau untuk bisnis kan mungkin nggak pasti. Tapi di bisnis peluangnya lebih besar. Gitu. Tapi memang dari keluarga pengen kerja dulu setahun,
untuk tahu dunia kerja seperti apa, dunia kantor seperti apa. Setelah itu bisnis deh, dan itu terjadi sama gua setahun lebih di radio. Dan memang karena pandemi, tapi gua rasa juga waktunya tepat untuk gua mau mulai sesuatu. Itu yang terbelakang. Kenapa masak dan juga kenapa clothing? Kalau clothing dulu gue di zaman SMA memang udah jualan, tapi memang nggak ke konsep, jadi kayak asal lu jual barang aja. Yang penting jual produk gitu. Iya, padahal kalau zaman sekarang kan ada konsepnya, ada kontennya, ada apa segala. Nah sekarang gue mau seriusin gitu, dan kebetulan clothing ini dan juga catering ini. Kalau catering, kalau bisa gue sampaikan kenapa gue pilih catering, karena keluarga gue jago masak. Keluarga besar gue juga masak, tante gue juga masak, dan gue selalu makan emang enak gitu. Dan gue berpikir kenapa nggak ini jadi peluang juga gitu kan. Jadi makanan ini satu sisi juga enaknya bisa dinikmati oleh orang lain. Terus karena gue punya waktu itu, tapi gue juga ikut terjun ya. Gue kayak bukan cuman masak gue yang jualan, tapi gue ikut juga prosesnya, gue belajar juga. Jadi belajar juga untuk membuatnya juga. Jadi tuh guys, jadi bagi lo yang ingin mencoba hal-hal baru, nggak ada kata terlambat, bener nggak sih? Jangan takut. Gitu, jangan takut. Jadi ilmu itu bisa dibilang apa ya? Semakin banyak ilmu lu makin banyak pengalaman gitu ya. Betul. Bener ya. Satu lagi nih gue mau nanya. Kan lu akhir-akhir ini kan dulu gue pernah diajak podcast lu juga nih ya. Betul. Berapa episode tuh? 2 episode ya? 2 episode. 2 episode. Di announcer dengerin. Announcer tuh dengerin. Nah, yang punya YouTube channel juga ikutan nih. Dia juga ikut andil yang punya YouTube channelnya nih. Dan ironinya adalah yang wawancara lu, yang wawancara gua lu harusnya. Iya benar. Gue bingung. Tapi Nah, apa-apa. Gini, apa yang membuat lu saat itu, wah gue pengen ikut bikin podcast nih bareng Roy? Apakah yang motivasi apa yang lu punya saat itu untuk bisa bikin podcast saat itu? Apakah banyak orang bikin podcast sehingga lu, wow gue orang public speaking, gue juga harus bikin podcast, atau gue pengen bikin podcast, gue pengen nyalurin ilmu nih di sini, gue pengen wawancara orang-orang hebat nih di sini gitu. Sebenarnya nggak bisa bohong kalau mengikuti tren, sebenarnya karena memang lagi banyak. Dan podcast tuh mudah banget, kayak gue nggak bilang visual itu kurang penting ya, visual sangat penting. Tapi memang kalau di podcast kita jadi bisa lebih fokus ke konten dan bisnisnya apa gitu kan. Karena kekuatan dari audio adalah theater of mind. Jadi kayak radio tuh punya kekuatan theater of mind, dalam artian lu kan cuma dengar suara gitu, kayak gue dengar suara Roy nih. Kalau yang belum pernah ketemu Roy mungkin akan membayangkan Roy itu sebagai lelaki paruh baya, atau mungkin rambutnya mungkin dicepak atau bagaimana. Ya lu punya imajinasi sendiri, walaupun mungkin imajinasi lu salah, tapi imajinasi itu seru gitu. Kayak kalau di radio gue dulu ada cerita-cerita beberapa tokoh diangkat, kita jadi bisa membayangkan walaupun kita nggak lihat. Karena kalau nonton yang udah ada visualnya udah pasti kayak gitu kan. Radio lu bisa membayangkan. Dan di podcast ini awalnya adalah memang karena sekali lagi pandemi tidak selalu diidentikan dengan kemalangan, kayak gue menderita. Tapi gue tahu bahwa ketika ini terjadi, waktu itu gue sama Roy kebetulan di tempat kami bekerja, tempat kami siaran, karena kan social distancing dan sebagainya kan. Betul ya. Jadi akhirnya ada beberapa program yang kayaknya penyiarnya untuk sekarang stop dulu karena memang social distancing, jangan terlalu banyak keluar rumah kan. Dan oleh karena itu gue bilang sama Roy bahwa gimana kalau kita bikin platform, dan kebetulan Roy juga ngomong, yuk gue juga pengen kita bikin di platform. Dan setahu gue platform yang paling memungkinkan adalah podcast, karena formatnya sama kayak radio, cuma ini mah online dan kita bisa kelola sendiri. Gitu. Akhirnya bikinlah podcast, tercetuslah nama The Announcer. Kalau ada yang pengen tahu kenapa nama The Announcer, karena kita penyiar, kayak itu. Karena memang nggak mau pusing bikin nama, jadi kayak yang praktis tapi yang seenggaknya tuh wow gitu, gampang diinget gitu ya. The Announcer, gue sama Roy, ya kita mencoba sampai dari awalnya hanya menggunakan handphone, sekarang Roy masih menggunakan handphone ya. Tapi sudah dengan teknologi lain, itu kita bikin podcast. Sudah hampir 10-11 episode kayaknya ya gitu. 10-11 lumayan banyak tuh. Dan podcast mempertemukan gue dengan orang-orang baru, dan mana gue percaya gue senang untuk bertemu dengan orang-orang baru kayak Katama. Thank you banget. Karena Katama kayak gue kalau nggak di podcast nggak tahu Katama kerja di kalau bersiar, coba lagi gue sih nganggur. Gue
Wah, tetap mencoba memberikan yang terbaik karena selalu ada hari terang. Oke. Gitu. Jadi kalau gue sih merasa kalau ada kesempatan di mana gue bisa ketemu orang baru, gue nggak pernah merasa rugi sih. Karena relasi bagi gue utama dan penting banget. Gitu. Karena kalau misalkan kita ketemu orang baru, pasti kita ada pengalaman baru, ada ilmu baru di situ ya. Betul. Tentunya. Jadi kalau misalnya jangan stuck dengan pergaulan kamu lah tentunya ya. Betul. Dan apa ya kalau gue bisa tambahin lagi tentang pandemi yang terjadi. Mungkin video ini akan ditonton sekarang atau mungkin beberapa tahun lagi, tapi pandemi ini pernah terjadi teman-teman. Pandemi pernah terjadi. Di mana kita semua harus di rumah, social distancing dan kesibukan gue lain selain entrepreneur adalah gue punya komunitas namanya World Living. Jadi World Living ini adalah komunitas yang concernnya adalah memandang semua orang tuh berharga dan dicintai. Jadi gue nggak tahu sih, tapi topik self love memang lagi jadi concern banget saat ini. Kayak banyak orang sulit untuk mencintai diri sendiri karena kayak lihat sosial media, gue nggak bisa bohong, komen netizen tuh kan kayak gitu kan. Kalau kita nggak kuat secara mental, kita bisa down. Iya, Di komunitas ini gue nggak bilang kita bisa menghentikan orang lain untuk nggak ngomong hal-hal yang mungkin buat lu down, tapi setidaknya ketika ada orang yang bikin lu down, tapi ketika lu masuk komunitas ini kita nggak akan ngomongin hal-hal yang bikin lu down, tapi kita akan terus ingetin, kita remind kamu bahwa lu tuh precious and love. Itu apa, bukan tagline ya, maksudnya apa yang menjadi bukan semboyan juga ya. Jadi kayak kata-kata yang kita coba terus soundingkan adalah tentang precious and love. Gitu. Makanya usaha gue motivasi gue membuat World Living ini adalah merangkul sebanyak mungkin orang untuk sekali lagi bahwa kamu precious and love. Siapapun kamu, apapun latar belakang kamu, precious and love adalah hak semua orang. Semua orang berhak dihargai, berhak dicintai. Gitu. Gue nggak bicara tentang asmara selalu ya. Tapi kayak kasih kan universal gitu, kayak bisa ke siapa aja kali ya. Tuh. Dan kalau infonya usaha gue yang di bidang masak dan juga clothing ini nyambung sama World Living ini, karena dua usaha ini merupakan usaha yang untuk dana mandiri di komunitas gue, karena komunitas gue semua komunitas pasti butuh modal. Ya betul. Jadi butuh dana, butuh nanti event juga nanti. Betul. Gue bukan berarti tidak menerima donasi atau yang mau nyumbang boleh, silahkan. Yang mau tanya-tanya boleh. Tapi gue masih mau berusaha sendiri sih untuk ngumpulin modal lewat usaha-usaha yang gue lakukan itu di dua usaha ini. Gitu. Jadi World Living kalau mau cek ini boleh promosi nggak sih? Boleh ya, memang silakan platform ya. Walaupun kita nggak tahu viewersnya berapa, tapi kita tetap percaya bahwa ini mungkin di take down ya. Nanti di take down. Mungkin bagi teman-teman di sana yang pengen join sama World Living, World Living sama Indra, silakan. Betul. World Living di Instagramnya @worldliving_com atau CWMM atau World Living Community. Kalau mau beli masakan kita ada World Living Kitchen. Kalau clothing kita namanya Worldbirds. Nah, clothing kita ini yang menarik adalah kita jual kaos-kaos yang kita punya message di setiap kaosnya. Ada tentang you are precious and love, worth living, you are love, atau kayak kita semua butuh diapresiasi. Jadi konsepnya adalah baju-baju yang ada message yang mengingatkan kamu bahwa kamu tuh berharga dan dicintai. Dan ngomong-ngomong soal berharga nih, gue dapat pelajaran dari apa yang lo bilang. Ya. Jadi kita itu nggak perlu jadi orang lain ya, Indra. Nggak untuk perlu. menarik di mata kaum hawa tuh, jadilah dirimu sendiri gitu ya. Kamu ganteng meskipun tidak ada yang ngechat kamu. Tetap pasti nanti ada cewek cantik Gak apa dong. yang bakal ngechat. Jangan merasa bahwa aduh kayak kalau nggak ada yang ngechat gue berarti gue kurang ganteng. Belum tentu. Mungkin aja kuota Anda habis kan. Tidak pernah tahu ya. Mungkin paket internetnya belum diisi kali ya. Gitu. Jadi jangan minder dulu. Kalau gue sih merasa hidup gue akan bagi ketika gue jadi diri sendiri. Kalau gue sih gitu ya, daripada gue jadi orang lain capek tau. Dan gue merasa gini, gue pernah minder juga gitu. Gue sempat merasa harus stay cool gimana. Dan ketika gue jadi diri sendiri yang gue kata orang notabene juga cengengesan, ngelawak senengannya, gue lebih bahagia gitu. Iya. Bener, apa yang lo ngomong itu bener gitu. Ya, jadi teman-teman semua yang belum pede, silahkan jadilah dirimu sendiri ya. Di konsep tentunya. Ya gitu. Okay. Kayak taman ya, jadi wah. Luar biasa ya. Ya gitu deh. Gitu sih kalau cerita hidup gue yang bisa gue bagikan. Kalau mau tahu follow aja Instagram gue @bisisindra. Oh. Nanti ada cerita. Instagramnya ada juga.
Gue mau promosi aja dulu. Promosi ya nggak apa-apa, nanti nambah link, nambah teman. Betul. Sosialisasi lebih Yang butuh banyak MC kan. boleh. Oh, Rap, MC wedding, bisa. boleh. Multi talent loh. Pakai ya. sendiri, pakai berdua, pakai bertiga bisa. Gue punya Multi talent teman-teman. nih. Kita punya tim yang klop banget. Wede, Dan harga terjangkau. Harga terjangkau. Oke, Gitu Bra, deh. satu Ya. pertanyaan lagi nih. Apa nih? Nah, ngomong-ngomong soal podcast, Ya. lu kan udah beberapa orang ya, maksudnya udah berapa episode sih podcast lu? Kurang lebih 10 lah. 10 ya? Kalau nggak salah ya. Ya. Nah, ada nggak sih dreams lu atau impian lu pengen wawancara siapa di podcast gitu misalkan? Apakah nanti penyiar siapa atau penyiar dari radio siapa yang terkenal gitu? Iya. Ada nggak sih? Gue pasti punya sih, gue punya tokoh-tokoh idola. Tapi yang sekarang jadi concern gue dalam waktu dekat yang gue rasa paling mungkin adalah gue sama orang yang setuju bahwa kita mau untuk wawancara justru orang-orang yang gue nggak bisa bilang dipandang sebelah mata ya, tapi kayak gue pengen memandang hidup dari seorang, let's say kayak tukang tahu, bagaimana mereka memandang kehidupan, atau mungkin kayak orang-orang tukang jamu, let's say yang sudah berdagang seperti yang udah berdagang berpuluh-puluh tahun dan bagaimana mereka berjuang. Mimpi kita itu sih, kita ya gue ngerti sekarang podcast apalagi public figure akan high banget, akan benar-benar tren banget ketika bersama dengan orang siapa gitu. Gue ngerti, tapi bukannya gue nggak mau, tapi kalau gue ada kesempatan dengan public figure gue mau sih. Cuman yang jadi concern kita adalah justru kita pengen memberikan spotlight buat orang-orang yang kesannya kayak dia sih Ya, dipandang rendah gitu sama orang lain gitu. Gue nggak bisa bilang dipandang rendah karena gue percaya kita semua sama sih. Cuma kayak mungkin orang-orang yang dipandang sebelah mata, sebelah mata gitu. Apa sih yang lo bisa gali dari seorang let's say pedagang gitu kan. Padahal kalau mungkin kita bisa ajak ngobrol di podcast, mungkin ada hal-hal yang menarik gitu yang bisa kita dapatkan. Jadi yang mungkin bisa dijangkau dan itu mungkin akan terjadi ketika pandemi ini udah cukup reda dan mungkin. Karena memang kendala kita adalah itu sih awal-awal. Jadi makanya kita ketemunya teman-teman dekat dulu, teman-teman dekat yang kita jangkau. Tapi kalau udah ini kita pengen coba jalan untuk dan ketemu dengan orang-orang. Mungkin bisa ngasih pelajaran yang lebih tentunya ya dari situ ya. Karena pelajaran hidup yang benar-benar hidup. Podcast gitu. kita adalah meskipun receh dan ringan tapi bervalue. Bener. Jadi jangan cuma dilihat covernya doang gitu. Iya. Tapi isinya gitu, isi Betul. dari buku itu tuh apa gitu, ngasih Betul. pelajaran hidup atau enggak. Kalau misalnya nggak ngasih pelajaran, ya udah cari yang ngasih pelajaran aja deh. Setuju deh Tama. Oke, thanks Andre ya, supaya sukses usahanya. Sukses juga buat Tama. Oke, thank you ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di like and subscribe tentunya. Oke, thank you.